Shalom jemaat. Kita patut bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun kita mungkin di tempat yang berbeda. Mari kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan beribadah dan kita akan masuk saat teduh. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita mempunyai Allah yang menjadi Bapa yang senantiasa mengasihi dan memberikan rahmat-Nya buat kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Terpujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Kristus sangat besar dan rancangannya sangat indah buat kita. Kita tidak dapat memahami dan tidak dapat menyelaminya dengan pikiran kita yang terbatas. Kita tidak dapat membalasnya sekalipun kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa rendah hati dan mau untuk hidup berkenan kepadanya, karena sungguh indah kasih dan rahmat-Nya. Menjauhi rohmu yang
Tapi kadangkala hidup kita tidak indah di mata Tuhan. Oleh karena itu mari dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita mengakui segala dosa kita di hadapan. Mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, inilah setiap kami ya Tuhan yang datang di hadapan. Kami menyadari dan mengakui Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kita. Tidak terselami Tuhan oleh pikiran kami yang terbatas. Biarlah ya Tuhan semua kenyataan yang sudah terjadi, yang kami alami, membukakan hati kami Tuhan. Kalau selama ini kami kurang berkenan kepada Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, kami mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Dan dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mengakuinya. Segala hal yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami juga perbuat di dalam hidup kami, yang semuanya itu tidak memperkenankan Tuhan. Kami mohon ampun. Dan biarlah ya Bapa, kami yakin dan percaya jika kami mengakui dengan segenap hati kami, maka Engkau mengampuni setiap kami. Inilah doa kami Tuhan dan segala pengakuan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan berdasarkan akan janji firman Tuhan, bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 15 berbunyi demikian. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Biarlah ini menjadi tekad bagi setiap kita. Kalau kita mau bertumbuh, kita rindu untuk bertemu, tidak ada jalan lain kecuali kita berpegang teguh kepada kebenaran firman. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, dan biarlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita mengaku di hadapan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Arthur Chan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh beribadah bersama. Di dalam ibadah saat ini ya Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh melingkupi setiap daripada kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan, kami semua boleh memiliki hati yang terbuka. Kami boleh menjadi murid-Mu yang sungguh-sungguh mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikannya di dalam segala keterbatasan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus boleh mengurapi setiap daripada kami, agar kami semua mendapatkan berkat yang besar dari firman Tuhan yang begitu penuh kuasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25.
Saya akan bacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimaknya dan juga bisa membacanya di dalam Alkitab masing-masing. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara, Bapak Ibu saudara kasih. Sudah sekitar 2 tahun ini kira-kira ya, saya tidak berjumpa dengan Bapak Ibu saudara kasih. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan semoga kita semua bisa merenungkannya bersama-sama. Terima kasih untuk Pendeta Andrew yang telah memberikan kepada saya kesempatan yang berharga ini. Saudara, setelah kita sekian lama beribadah secara online, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu selama ini merasakan bosan? Atau justru kita merasa nyaman? Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya bersama istri terpaksa harus beribadah di jalan di hari Minggu. Pada waktu itu kami harus menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Dan di hari Minggu itu kami beribadah di mobil, saudara. Ketika saya beribadah di mobil, saya nyetir dan kemudian saya mendengarkan lagu, saya memuji Tuhan sambil sesekali tangan saya terangkat. Sesekali juga mata saya terpejam saking menghayatinya, saudara. Sampai kemudian istri saya, "Wih, lihat jalan." Saudara, setelah selesai ibadah itu, saya juga ngomong sama istri saya, hari ini nyaman juga ya, kita bisa ibadah di mana saja. Tapi saya pikir ada bahayanya juga ya, kalau kita terus-menerus seperti ini. Kita sebagai orang-orang Kristen akan merasa lama-kelamaan, kita nggak butuh untuk bertemu, berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Kita merasa nggak butuh untuk berfellowship. Saudara, kita semua mengerti keadaan hari ini itu nggak mudah. Di mana kita harus beribadah secara online. Dan saya khawatir keadaan yang tidak mudah ini lama-kelamaan bisa membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus lockdown. Terus-menerus menutup diri sekalipun keadaan sudah lebih baik. Dan hari ini akan ada lebih banyak lagi orang-orang Kristen yang nyaman untuk mengisolasi dirinya. Mengisolasi dirinya dari apa? Dari saudara-saudara seiman. Karena dipikir gak perlulah ketemu dengan teman-teman, gak perlulah kontak dengan saudara-saudara seiman. Toh begini saja juga bisa. Saudara, saya khawatir lama-kelamaan ke depan akan banyak orang Kristen yang lambat sekali pertumbuhan imannya. Bahkan mungkin juga bisa mundur dari pertumbuhan imannya. Melalui firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, kita akan melihat bahwa komunitas Kristen itu dikehendaki Allah, dimaksudkan Allah untuk menumbuhkan iman kita. Saudara, iman orang Kristen tidak bisa bertumbuh di dalam isolasi. Iman orang Kristen membutuhkan perkumpulan, persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah persekutuan atau komunitas seperti apa yang bisa menumbuhkan iman kita? Di sini kita akan melihatnya yang pertama adalah persekutuan yang terus-menerus berjuang untuk kita bisa connect bersama. Untuk kita bisa terus stay connected, terus terhubung. Dan yang kedua, kita akan melihat bahwa persekutuan itu harus terus-menerus berjuang untuk kita bisa saling mendorong di dalam perbuatan kasih dan perbuatan yang baik. Saudara, di bagian ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, pada saat itu di dalam jemaat Ibrani ada beberapa orang dari jemaat yang mereka undur dari ibadah.
mereka undur dari gereja. Ada beberapa kemungkinan atau alasan yang membuat mereka undur dari jemaat. Melalui keseluruhan surat Ibrani, kita bisa melihat kemungkinan mereka mendapatkan persekusi, mendapatkan penganiayaan ketika mereka terlibat di dalam perkumpulan orang Kristen. Jadi mereka menjadi orang yang takut dan kapok. Tetapi juga ada orang-orang yang pada saat itu mati rasa sama gereja. Karena kenapa? Karena mereka hidup nyaman berkubang di dalam dosa. Dan kemudian mereka sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan juga ada orang Kristen yang manja. Yang mereka maunya cuma minum susu, maunya cuma dilayani oleh gereja. Maunya mereka mendapatkan segala sesuatu sesuai selera mereka. Ini kondisi gereja yang sulit sekali, saudara. Sulit sekali. Saudara, pada saat itu situasinya sebenarnya kurang lebih mirip dengan situasi gereja masa kini. Khususnya di saat pandemi saat ini. Hari ini kita mungkin tidak mendapatkan persekusi secara fisik. Ada gereja-gereja, jemaat-jemaat yang mendapatkan persekusi fisik. Tetapi kebanyakan tidak. Tapi kita semua mendapatkan persekusi secara psikologis. Kita mendapatkan tekanan kehidupan. Banyak orang yang perekonomiannya berantakan. Banyak orang yang relasi rumah tangganya hancur-hancuran. Hari ini betapa banyaknya orang Kristen yang juga mulai tawar hati. Mereka yang mati rasa sama Tuhan, sama gereja. Karena mereka hidup berkubang di dalam dosa. Betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang hari ini terjebak, terikat di dalam pornografi. Khususnya di masa pandemi ini. Semakin banyak di rumah, semakin banyak dosa yang mereka lakukan. Dan juga betapa banyaknya hari ini pilihan kita di dalam beribadah. Betapa nyamannya, betapa dimanjakannya orang-orang Kristen hari ini. Dengan berbagai pilihan channel YouTube yang ada. Kalau nggak suka dengan nyanyiannya, ganti channel YouTube-nya. Kalau nggak suka pengkhotbahnya, ganti saja. Kita sangat berpotensi menjadi orang-orang yang manja hari ini, saudara. Melalui bagian ayat selanjutnya, di dalam ayat 26-31, kita melihat bahwa penulis surat Ibrani memberikan warning, memberikan peringatan yang keras sekali. Hati-hati. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang mati rasa, engkau menjadi orang yang Kristen yang manja, engkau menjadi orang Kristen yang menjauhkan diri dari ibadah, dari persekutuan, engkau bisa terjebak di dalam bahaya kemurtatan. Engkau bisa meninggalkan imanmu. Saudara, jika orang Kristen terus-menerus mengisolasi diri mereka dari persekutuan orang percaya, imannya nggak bisa bertumbuh. Imannya itu akan bantat, saudara. Dan ini berbahaya sekali. Mereka terancam bisa mengulangi dosa Israel yang memberontak dan membelakangi Allah. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa terhindar dari bahaya ini? Persekutuan. Persekutuan tubuh Kristus. Komunitas orang Kristen yang terus-menerus berjuang untuk stay connected. Terus terhubung. Itu yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya ini. Saudara, di ayat 25 ini dikatakan demikian. Marilah kita saling menasihati dan saling melakukannya dengan giat. Melakukannya semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata menasihati ini di dalam bahasa aslinya bermakna saling menguatkan satu sama lain. Saling memberikan kekuatan. Bukan saling mengkritik, saling menjatuhkan. Saudara, ini yang perlu diupayakan di dalam pertemuan, di dalam persekutuan. Apakah itu persekutuan online, apakah itu persekutuan offline. Ini yang mesti ada. Di mana di situ ada situasi yang kita sama-sama saling menguatkan, kita sama-sama saling sepenanggungan, sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Kita menjadi orang-orang yang bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Ketika satu orang tergeletak, maka yang lain akan sama-sama mengangkatnya. Saudara,
inilah yang mesti terjadi di dalam pertemuan fellowship tersebut. Apakah itu offline maupun online. Dan pertemuan atau persekutuan yang dimaksud sesuai konteksnya adalah ibadah seremonial dan pertemuan informal. Jadi kalau hari ini mungkin ibadah hari Minggu, ibadah doa di tengah minggu, atau juga mungkin ibadah komsel yang ada di rumah-rumah, yang ada di gereja. Dan juga tentunya segala hal yang kita lakukan bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. Apakah kita mungkin sekedar makan bersama, ngopi bareng, goes bareng. Ketika kita melakukan semuanya itu untuk saling menguatkan, saling menyemangati satu sama lain, maka akan ada satu relasi yang kuat di dalam tubuh Kristus. Saudara, saya masih ingat sekali biasanya kalau di Pakri ya, setelah ibadah hari Minggu, misalnya ibadah yang kedua, kita bisa ngopi, ngeteh di samping kantor gereja. Dan kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol bersama saudara-saudara kita. Kita bisa bertanya kabarnya, keluarganya gimana, kerjaannya gimana. Di situ ada satu relasi yang begitu indah. Saya juga masih ingat tuh, kalau misalnya habis ibadah sore, ya, anak-anak pemuda dulu biasanya ibadah sore di Tumapel. Setelah selesai ibadah, kami keluar, ya, kami di samping gereja waktu itu. Dan kemudian teman-teman pemuda mulai koordinasi. Setelah ini kita mau kemana? Mau makan apa? Mau makan ayam geprek, ayam bakar, atau ayam apa? Saudara, seringkali dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, kita memiliki kesempatan untuk menguatkan, membangun satu sama lain. Saudara, hari ini kita mendapatkan tantangan yang besar, bukan? Di mana kita nggak bisa ketemu dengan saudara-saudara kita seiman. Kita mau bertemu juga berbahaya juga, kondisinya seperti ini. Saudara, sekalipun demikian, kita mesti tetap berjuang untuk terus stay connected. Kita terus berupaya dengan kreatif bagaimana kita bisa tetap bersekutu dalam keadaan yang tidak ideal seperti ini. Kita mungkin bisa chatting, video call dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di gereja. Kita mungkin juga bisa DM Instagramnya, sapa dia di Facebooknya. Paling tidak kita terus stay connected, terus terhubung. Dan juga mungkin hari ini kita bisa saling kirim makanan lewat GoFood, ya kan? Kita manfaatkan teknologi itu. Hari ini juga mungkin ketika kita ada gadget, pakai itu dengan maksimal. Saya miliki aplikasi di Alkitab, aplikasi di gadget saya, saudara. YouVersion namanya, mungkin Bapak Ibu Saudara kasih banyak yang tahu. Saya pakai aplikasi ini untuk saya saat teduh bersama dengan anak-anak konsel saya. Seringkali saya juga memakai aplikasi ini untuk saya saat teduh bersama banyak jemaat. Aplikasi ini asik sekali. Kenapa? Karena kita bisa connect, kita bisa terhubung satu sama lain. Ketika kita saat teduh bersama memakai rencana atau plan saat teduh itu, kita bisa sharing apa yang kita dapatkan dari perikop-perikop yang kita baca hari itu. Dan kemudian kita bisa juga saling memonitor satu sama lain. Kita ngerti gitu ya, siapa teman-teman yang bolong-bolong saat teduhnya, siapa teman-teman yang aktif saat teduhnya. Jadi pertumbuhan kita bisa terukur. Saudara, hari ini kita misalnya ketika ibadah minggu online, kita juga bisa menyapa jemaat dengan menggunakan kolom chat yang ada di YouTube kita. Kita sapa dong jemaat. Itu kolom chat jangan dianggurin, saudara. Pakai itu untuk bersekutu. Misalnya saudara saat ini tergerak ya untuk ngomong, semangat bro, Tuhan memberkati. Wow, cihayu. Ya, Tuhan mengasihi kita. Selamat hari Minggu. Kita bisa lakukan itu untuk menyemangati, menguatkan, membangun tubuh Kristus. Saudara, di dalam komunikasi kita hari ini, perlu sekali bahwa kita bukan cuma berkomunikasi. Kita itu perlu berkomunitas. Teknologi komunikasi yang ada hari ini,
itu terbatas, saudara. Dia tidak bisa otomatis menciptakan komunitas. Kita mesti kreatif dan berjuang untuk menggunakan teknologi yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk ini bisa menjadi membangun komunitas di dalam kehidupan kita. Saudara, kita mesti terus berusaha untuk terhubung dengan saudara-saudara kita seiman. Ini gak gampang ya. Karena kadang-kadang kita merasa malas. Apalagi kalau teman-teman kita atau jemaat ada orang-orang yang nyebelin. Tapi saudara, Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, supaya kita benar-benar mau berjuang untuk terus terhubung dengan mereka. Terhubung untuk kita bisa saling membangun, saling menguatkan. Ketika kita terus-menerus memilih untuk mengisolasi diri dari saudara-saudara seiman, itu bahaya, saudara. Itu bisa menjadi virus yang benar-benar bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Bahkan bisa membuat kita undur dari iman, saudara. Vaksinnya apa? Vaksinnya kita mesti terus bersekutu, connected, terhubung dengan saudara-saudara seiman. Jadi yang pertama, kita perlu sama-sama berjuang untuk terus terhubung. Kita saling membangun, saling menguatkan. Dan kemudian yang kedua, kita mesti menjadi sebuah persekutuan yang terus bertumbuh untuk kita bisa saling memberikan kasih, menyatakan kasih dan menyatakan perbuatan baik. Saudara, sekian lama kita tidak bertemu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang melihat layar agak bingung. Ini benar loh Arthur enggak? Ya, benar saudara. Saya saat ini berat badannya naik 15 kilo. Saudara, dalam pembelaan saya ya, saya ngomong nih dalam pembelaan saya ini. Karena saya nggak bisa ke gym. Tempat fitnessan tutup. Olahraga saya biasanya nge-gym kan saudara. Tapi saat ini tempat fitness itu tutup. Nah, masalahnya gini loh saudara. Kalau saya berolahraga, saya itu butuh motivasi. Dan motivasi yang paling besar adalah ketika saya datang ke gym, saya datang ke tempat fitness itu, saya melihat orang-orang yang berolahraga dengan semangat. Mereka yang lari-lari, treadmill, orang-orang yang mengangkat beban. Saya semangat saudara melihat orang-orang seperti itu. Dan saya termotivasi. Apalagi kalau saya ketemu dengan instruktur gym yang kemudian ngomong, "Hey bro, gimana kabarnya? Wah, kamu agak gendutan. Ayo, olahraga, cepet treadmill sekarang. Jangan kayak gitu loh, bahaya loh." Wah, saya termotivasi saudara. Apalagi saudara, kalau saya melihat susu misalnya ya, susu yang usianya 60-an tahun ke atas. Banyak tuh di gym, mereka yang angkat barbel, mereka yang olahraga dengan semangat. Wah, saya termotivasi banget tuh kalau lihat seperti itu. Saya dalam hati melihat mereka, saya mikir gini loh. Wah, ini susu lakcap ya usianya ya, 60-an lah ya. Saya itu usianya kan sicap. Saya di 20 tahun saudara. 20 tahun. Masa saya kalah semangat ya. Saudara, saya melihat di dalam kehidupan iman kita pun seperti itu. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang seorang diri. Kita butuh dikelilingi, dimotivasi bersama saudara-saudara kita seiman agar kita bisa bertumbuh secara rohani. Saudara, kita perlu bertumbuh di dalam kasih dan di dalam perbuatan baik kita sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat 24 dikatakan demikian, "Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik." Kata memperhatikan di sini ya saudara, di dalam bahasa aslinya tuh maknanya gini loh. Kita tuh perlu sungguh-sungguh fokus untuk memberikan semangat. Dalam terjemahan New Living Translation itu lebih pas mengatakan demikian saudara. Let us think of ways to motivate one another. Nah, kata memperhatikan di sini juga menyiratkan makna. Maknanya apa saudara? Maknanya kita itu mesti harus berjuang untuk mengenal lebih dalam lagi saudara-saudara kita yang lain. Kita mesti harus berelasi lebih dalam lagi dengan mereka. Jadi di dalam persekutuan kita tuh mesti fokus untuk memiliki apa? Keintiman relasi.
Sehingga melalui keintiman relasi yang kita bangun itu, kita bisa saling memberikan nasihat, saling memberikan kekuatan. Kita bisa memotivasi satu sama lain di dalam kasih dan perbuatan baik. Saudara, dalam mempengaruhi atau memotivasi orang lain, ada hikmat yang berkata demikian. I don't care what you know until I know that you care. Dengan kata lain, saya nggak peduli kamu itu memberikan saya nasihat seperti apa, khotbah seperti apa, sebagaimanapun baiknya itu. Sampai saya tahu bahwa kamu peduli sama saya. Saudara, saya pikir hikmat ini benar. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Kita mesti memiliki keintiman relasi dengan saudara-saudara kita seiman agar kita bisa membangun, memotivasi mereka di dalam kasih dan perbuatan baik. Saudara, ketika kita punya relasi yang dekat, maka apapun yang kita omongin ya, motivasi kita, nasihat kita, bahkan teguran kita, itu masuk saudara. Masuk kepada saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita nggak punya keintiman relasi, dan kemudian kita memberikan dia nasihat, saudara, mental. Saudara, memiliki keintiman relasi yang saling memotivasi ini, itu nggak otomatis terjadi. Itu perlu diperjuangkan. Itu perlu investasi. Kita perlu sabar di dalam membangun keintiman relasi ini. Kita bisa melihat lebih jelas lagi ya, di dalam kata mendorong. Mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Kata mendorong ini di dalam konteksnya bermakna seperti orang yang memaksa seseorang untuk bertumbuh. Memaksa dalam arti manas-manasin gitu loh saudara. Ya, manas-manasin dalam arti yang positif. Nah, misalnya kayak gini nih saudara. Kalau di gym ya, di tempat fitnessan, ada saya dulu kalau nge-gym itu biasanya sama temen ya. Dan kemudian saya mulai nggak kuat nih ngangkat beban. Waduh, nggak kuat. Tapi ada teman saya yang di belakang saya. Dia pegangin barbel saya, dia ngomong, bro, bisa bro, ayo, 1, yuk, 2 lagi bro, 2, 3. Akhirnya bisa. Dan kemudian saya ngomong, bisa juga ya bro, bisa. Karena dalam konteks seperti inilah kita mesti menyemangati, memberikan motivasi kepada saudara kita seiman. Kita backup mereka. Agar mereka yakin bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa berubah. Saudara, gereja hari ini diharapkan bisa menjadi persekutuan yang demikian. Punya keintiman relasi satu sama lain. Sehingga kita bisa saling memotivasi bertumbuh di dalam kasih dan perbuatan baik. Bagaimana kita bisa mengupayakan keintiman relasi ini? Dengan kasih, saudara. Ya, kasih yang sungguh-sungguh, bukan lip service. Dengan kasih yang sungguh-sungguh real. Apa maksudnya? Kita perlu menerima saudara-saudara kita di dalam segala kekurangan mereka. Apakah mereka nyebelin? Apakah mereka ini orang yang sombong? Kita terima mereka. Atau mungkin saudara-saudara kita adalah orang-orang yang seorang pejinah mungkin. Dia miliki wanita simpanan. Orang-orang yang terikat dengan pornografi. Orang-orang yang tamak dan cinta uang. Kita menerima mereka. Kita tidak menerima dosanya. Tetapi kita menerima dia sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita menerima dia, maka di dalam dirinya akan ada kekuatan untuk dia bisa berubah. Saudara, kita tidak bisa mengubah seseorang dengan khotbah kita, dengan nasihat kita, apalagi penghakiman kita. Tetapi kita bisa mengubahkan mereka dengan penerimaan kita. Dan ketika mereka aman, mereka merasa bahwa mereka dikasihi,
maka segala nasihat kita, khotbah yang kita sampaikan kepada mereka, firman Tuhan yang kita berikan kepada mereka, itu masuk, saudara. Itu bisa membuat mereka termotivasi. Oleh karena itu, saudara, bagaimana caranya? Caranya saya yakin firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita perlu sadar bahwa kita ini semua adalah orang berdosa. Semua. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Mungkin saudara nggak punya wanita simpanan. Tapi saudara tamak dan cinta uang. Saudara mungkin juga merasa, saya nggak tamak dan cinta uang kok. Tapi saudara sombong di dalam kerohanian. Setiap daripada kita punya lubang dosa-dosa tertentu. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada anak Tuhan yang tidak berdosa. Saudara, kita mesti menghargai proses pertumbuhan, proses pengudusan anak-anak Tuhan. Focus on the process, not just the progress. Bukan cuman kita menanti atau melihat hasilnya, tapi kita mau bersama-sama untuk berfokus menemani saudara-saudara kita di dalam perjalanan imannya. Saudara, ketika saudara saat ini melihat saya menyampaikan firman Tuhan, saya menjadi seorang hamba Tuhan yang demikian. Saudara melihat hasilnya, tetapi saudara nggak tahu prosesnya. Ada orang-orang yang sabar berjalan bersama saya di dalam proses ini. Ada istri, anak saya, ada rekan-rekan komunitas saya, ada gereja yang memperhatikan dan bertumbuh bersama saya. Ada orang-orang yang terus berdoa buat saya. Ada orang-orang yang hadir ketika saya jatuh bangun di dalam dosa. Dan dia berkata, ayo Tur, kamu bisa bangkit lagi. Kamu anak Tuhan. Yuk. Saudara, sewaktu mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan rekan-rekan komsel saya di awal-awal pertobatan saya. Saudara mungkin banyak yang tahu, saya tobatnya itu agak telat, saudara. Usia 30. Ketika saya bertobat, saudara, saya tuh ada di dalam sebuah komsel yang isinya orang-orang yang hancur hidupnya. Orang-orang yang rusak. Tetapi saudara, di sana saya benar-benar mendapatkan sebuah penerimaan. Saya masih ingat tuh ketika kita komsel ya. Ini benar-benar nih saudara. Ketika kami komsel, kami yang anak-anak yang baru tobat ini ya, orang-orang yang baru tobat ini, rokokan saudara. Komsel sambil rokokan. Dan kemudian sesekali kami meso-meso saudara. Maaf ya, mulutnya belum dibaptis saudara. Tapi inilah yang terjadi. Dan ketika itu, rekan-rekan kami yang lebih dewasa rohaninya, mereka menerima kami. Sabar banget itu saya pikir ya. Ini orang kayak gini ya. Sharing, rokokan, terus sesekali meso-meso. Tapi mereka menerima kami. Dan bersabar sekali berjalan di samping kami. Kami semua merasa aman. Kami merasa diberikan ruang untuk kami berubah, bertobat di dalam Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Kami bertumbuh. Kami menjadi komunitas yang kompak, saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain. Ketika misalnya ada salah satu teman kami yang bergumul misalnya dalam hal finansial, atau misalnya kesehatan anaknya sakit, gak usah dikomando saudara, kami kompak untuk visit. Kami menawarkan apa yang bisa dibantu, kami bantu. Wow. Saudara, itulah persekutuan tubuh Kristus. Kasih dan kebaikan yang kami terima di dalam persekutuan
membuat kami merasa aman dan semakin mengenal kasih Tuhan yang begitu besar. Kami bisa mengenal siapa Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, saya pikir hari ini kita perlu sekali melihat gereja itu seperti bengkel mobil, saudara. Gereja ini seperti bengkel, bukan seperti showroom untuk mendisplay orang-orang yang suci. Misalnya gini nih, saudara. Kalau misalnya kita punya bisnis bengkel ya, ada ya jemaat yang punya bisnis bengkel di sini. Kalau misalnya kita punya bisnis bengkel, lalu kemudian ada mobil yang hancur ya, mobil yang ringsek, dan kemudian dia harus diderek masuk ke bengkel kita. Reaksi kita gimana? Wah, reaksi kita gini. Mantep, garapan ini, kerjaan. Kita akan semangat. Tapi bagaimana kalau kita mindsetnya adalah gereja itu showroom? Kalau ada mobil yang rusak, mobil yang hancur, masuk ke gereja, kita akan mikir gini, kok masuk sini? Pergilah, gak cocok kamu di sini. Saudara, gereja adalah bengkel untuk memperbaiki, memperbaharui orang-orang yang hancur hidupnya. Gereja bukan showroom untuk mempertontonkan orang-orang yang suci, yang bahkan seringkali mudah sekali menghakimi orang-orang yang bergumul di dalam dosanya. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Inilah yang menjadi isi hati Tuhan bagi gerejanya. Memanggil dan memulihkan orang yang berdosa. Saudara, persekutuan kita sebagai orang percaya itu akan menarik banyak jiwa. Ketika orang-orang di luar sana melihat bahwa kita ini menerima orang-orang yang hancur hidupnya, berdosa hidupnya. Dan orang-orang ini semakin hari semakin dipulihkan, semakin diperbaharui hidupnya. Saudara, saya percaya dalam kehidupan kita, Tuhan menghargai proses kita bertumbuh. Tuhan fokus dengan proses kita, bukan hanya progres kita. Demikian pula yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Ada kalanya kita gagal, tetapi Tuhan terus berkata kepada kita, ayo, kamu bisa. Kamu bangkit lagi. Dan jangan lupa, saudara, Tuhan juga memberikan anugerahnya, komunitas saudara seiman, orang-orang yang ada di samping kita. Panggil mereka ketika engkau lelah, berbeban, sharingkan pergumulanmu. Dan mereka akan bisa menjadi orang-orang yang juga bergerak untuk membantumu. Saudara, saat ini kita juga perlu mengingat saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama tidak bergereja. Mungkin mereka sudah meninggalkan Tuhan. Setelah ini saya meminta saudara-saudara juga untuk mendoakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam bahaya. Iman mereka bisa semakin undur. Saya minta saudara-saudara untuk mendoakannya. Dan setelah ibadah ini, saudara chat mereka. Kalau ada satu nama, satu wajah yang teringat, chat dia. Kontak, telepon kalau perlu. Tanya kabarnya bagaimana. Berelasilah kembali dengan dia. Pelan-pelan ajaklah dia untuk kembali masuk di dalam persekutuan tubuh Kristus. Inilah yang Tuhan kehendaki. Persekutuan yang terus terhubung. Stay connected. Dan persekutuan yang terus berjuang untuk bertumbuh di dalam kasih dan perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus memimpin kami.
Kami juga mau berterima kasih untuk persekutuan tubuh Kristus, di mana kami bisa tinggal bersama-sama, kami menjadi orang-orang yang dibangun satu sama lain. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sudah undur dari gereja, sudah undur mungkin dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, supaya kiranya Tuhan boleh membuka hati mereka. Tuhan boleh memanggil mereka untuk kembali. Kiranya Tuhan juga boleh menggerakkan hati kami untuk menjangkau mereka. Untuk kami kontak dengan mereka. Untuk mengembalikan mereka kepada persekutuan tubuh Kristus. Agar kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gerejamu, gereja GKT 3. Supaya menjadi gereja komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan segala yang baik. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan sambil kita menyanyi pakai hidupku yang merupakan penyerahan kita kepadanya. Pakai hidupku ini, jiwa tubuhku serahkan, dan sepanjang hidupku untuk membalas kasih-Mu, untuk membalas kasih-Mu. Pakai tanganku ini, digerakkan kasih-Mu, dan pakailah kakiku untuk mengikut langkah-Mu, untuk mengikut langkah-Mu. Pakai mulutku ini, selamanya memuji, dan pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu, untuk beritakan firman-Mu. Mari kita bersama masuk di dalam doa untuk persembahan dan sekaligus doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa. Kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberkati hidup kami dan Engkau senantiasa memberikan segala yang baik buat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah mengingat betapa besar kasih-Mu di dalam pada hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami kepada Engkau. Dan biarlah segala sesuatu yang kami berikan merupakan ucapan syukur yang kami berikan, yang keluar dari hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, Kau sungguh akan berkenan dengan persembahan kami. Engkau akan memberkati dan memakainya untuk kemuliaan nama. Dan saat ini kami juga bersama-sama mengingat di dalam doa Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang di dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah ya Tuhan, Kau juga berikan kekuatan dalam masa-masa seperti ini. Mereka mungkin tidak bisa beribadah secara online juga. Tapi biarlah iman mereka terus diteguhkan. Bahkan mereka semakin bersandar kepada Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, maka jemaat Tuhan boleh tetap terpelihara, bukan hanya secara jasmani, tapi terlebih di dalam iman kerohanian mereka makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya Tuhan, segala hal yang diupayakan untuk melakukan vaksinasi sebagai langkah untuk mengatasi akan pandemi ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya Tuhan, maka pandemi ini boleh diselesaikan dan di atas. Kami juga mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang menderita karena mungkin mereka berada di daerah-daerah yang terkena bencana alam.
Mereka juga yang mungkin terdampak karena perekonomian, karena pandemi. Biarlah mereka semua Tuhan tetap dikuatkan dan mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan senantiasa akan menolong dan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew dan kita tutup dengan pujian amin. Jemaat saya mengundang untuk kita bangkit. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.